Inilah pura-pura yang ada di lingkungan Pura Besakih 1. Pura Pesimpangan dari Pura Dalam Puri ke timur dan membelok lagi ke selatan, yaitu di sebelah timur jalan raya. Di tempat yang agak terpencil, terletak Pura Pesimpangan. Piodalannya pada hari Anggara Kliwon Julungwangi. Pura ini merupakan tempat pesimpangan, singgah sejenak bila kembali melelasti dari Segara ke Lotok Klungkung. Pura Pesimpangan berada kurang lebih 2 km di sebelah barat Pura Penataran Agung Besakih. Bangunan suci atau pelinggih yang utama di Pura Pesimpangan ini adalah bangunan suci yang disebut Gedong Limas Catu. Di samping itu ada satu bangunan yang disebut Pepelik untuk menempatkan sesajen sebagai sarana persembahan umat. Ada juga bangunan yang disebut Bebaturan dan balai yang disebut Piasan, tempat menempatkan sesajen persembahan yang lebih besar. Di samping itu, ada juga beberapa peninggalan batu yang sulit dinyatakan bentuknya karena sudah rusak. Batu itu mungkin bentuk-bentuk sarana pemujaan pada zaman megalitikum atau peninggalan sarana pemujaan saat Sekte Siwa Pasupata yang lebih eksis sebelum muncul dan semakin kuatnya Sekte Siwa Siddhanta. Meskipun Sekte Siwa Pasupata tidak eksis lagi, tetapi para penganut Siwa Siddhanta tidak menghilangkan sarana peninggalan Siwa Pasupata. Justru tetap dibuatkan tempat seperti yang kita jumpai di beberapa bebaturan di berbagai kompleks Pura Besakih. Meskipun sarana pemujaan sekte atau sampradaya Siwa Pasupata tidak menjadi unsur utama dalam sistem pemujaan Siwa Siddhanta, tetapi hal itu tetap dihormati, tidak dimusnahkan atau tidak diperlakukan semena-mena saja. Gedong Limas Catu sebagai pelinggih utama di Pura Pesimpangan berfungsi sebagai pesimpangan atau stana sementara Ida Batara di Besakih. Mengapa ada stana sementara? Dalam kegiatan ritual keagamaan yang bersifat rutin di Pura Besakih ada kegiatan yang disebut melasti. Upacara melasti simbol perjalanan para dewa manifestasi Tuhan Yang Maha Esa itu dilakukan di Besakih, umumnya ke Pura Batu Klotok di pantai selatan Kabupaten Klungkung, ke Tegal Suci dan ke Toyasa. Ketiga tempat inilah setiap tahun dilakukan upacara melasti. Saat iring-iringan melasti itu kembali ke Pura Besakih atau ke Penataran Agung Besakih, tidak langsung menuju Pura Besakih. Iring-iringan melasti itu berhenti untuk beberapa jam lamanya di Pura Pesimpangan ini. Saat berhenti itulah pelinggih Gedong Limas Catu di Pura Pesimpangan itu disimbolkan sebagai stana sementara Ida Batara di Besakih. Kata simpang berasal dari bahasa Bali yang artinya singgah. Jadi, Pura Pesimpangan itu sebagai tempat singgah sementara dari Ida Batara, simbol Tuhan Yang Maha Esa yang dipuja di Pura Penataran Agung Besakih. Iring-iringan melasti itu saat kembali ke pelinggih semula umumnya dipersembahkan beberapa sesaji. Besar kecilnya sesaji itu tergantung tingkatan upacaranya. Kalau upacaranya besar, maka sesaji untuk kembali berstana di pelinggih asal lebih besar lagi. Untuk mempersiapkan sesaji itu membutuhkan waktu yang lama. Karena itulah iring-iringan melasti yang kembali itu membutuhkan singgah untuk berhenti sejenak di Pura Pesimpangan. Zaman dahulu belum ada alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih seperti sekarang, sehingga sulit untuk mengetahui siap dan tidaknya penyambutan iring-iringan melasti itu di Pura Besakih, yang menjadi tanda bahwa iring-iringan itu sudah dekat dengan Pura Penataran Agung Besakih adalah suara gong atau gamelan. Konon iring-iringan melasti itu kalau sudah sampai di Pura Pesimpangan, suara gongnya sudah kedengaran dengan jelas dari Penataran Agung. Kalau suara gong sudah terdengar, maka segala sesuatu menyangkut ritual sakral penyambutan kedatangan iring-iringan melasti itu sudah dapat mulai dipersiapkan. Setelah berhenti beberapa jam lamanya di Pura Penataran, barulah iring-iringan melasti itu berangkat lagi menuju Penataran Agung Besakih. Begitu iring-iringan itu sampai di Penataran Agung, segala sarana upacara penyambutan sudah siap dilangsungkan. Yang sangat menarik di Pura Pesimpangan ini adalah bentuk pelinggih Limas Catu ini. Di setiap merajan gede yang disebut di Gedong Pertiwi, tempat pemujaan leluhur umat Hindu di seluruh Bali, umumnya pada pelinggih Limas Catu yang dibangun di sebelah kanan Gedong Pertiwi.
Limas Catu itu pun juga sebagai pesimpangan Batara Gunung Agung di Besakih. Sedangkan sebelah kirinya ada Gedong Limas Mujung sebagai pesimpangan Ida Batara di Gunung Batur. Limas Catu dan Limas Mujung wujud umumnya sama, tetapi yang berbeda tutup atapnya di puncak dari bangunan tersebut. Kalau Limas Catu puncaknya berbentuk kerucut, semakin ke atas semakin mengecil yang dibuat dari ijuk. Sedangkan Limas Mujung puncak atapnya ditutup dengan topi yang dibuat dari tanah liat beserta hiasannya yang ada ukirannya. Pura Besakih dan Pura Batur adalah pura kahyangan jagat yang tergolong Pura Rawa Bineda. Fungsi Pura Rawa Bineda sebagai media memuja Tuhan untuk memohon keseimbangan hidup lahir dan batin. Pura Besakih memohon kebahagiaan hidup rohaniah, sedangkan Pura Batur untuk memohon kesejahteraan hidup lahiriah. Jadinya tujuan pemujaan leluhur di Merajan Gedong Pertiwi adalah untuk memuja memohon kepada leluhur agar ikut serta memperkuat pemujaan umat pada Tuhan untuk membangun kehidupan yang sejahtera lahir batin. Karena itulah ada pelinggih pesimpangan Besakih dan Batur dalam wujud Limas Catu dan Limas Mujung. Memperhatikan konsep pemujaan pada Ida Batara di Besakih dapat dibuat dalam wujud besar, megah dan luas. Pemujaan seperti itu kedudukannya sebagai pemujaan jagat masyarakat umat Hindu umumnya, tetapi untuk memuja Ida Batara di Besakih dalam keluarga yang lebih kecil dapat dilakukan dengan cara yang amat sederhana. Di Merajan Gede di sebelah kanan Gedong Pertiwi umumnya ada pelinggih Limas Catu namanya. Pelinggih inilah sebagai pelinggih pesimpangan Ida Batara di Besakih sebagai Tuhan dalam manifestasi sebagai Batara Siwa. Sarana pemujaan Tuhan yang ada di mana-mana itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti dinyatakan dalam petikan Kekawin Dharma Sunia di atas.